Shalom semuanya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah penyembahan pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Dalam hidupku.
Shalom ke kerajaan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Senin, di akhir dari bulan Februari. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, mari sama-sama kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbagi buat saudara, menguatkan setiap kita. Dari apa yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama dalam ibadah raya, kita telah belajar tentang satu tema yang saya bagikan buat saudara kemarin, yaitu Together Forever, selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ayat yang menjadi bahan perenungan kita kemarin, saya ambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, yang merupakan ayat hafalan mungkin dari setiap kita orang percaya ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal bagi kita orang percaya bukan dimulai ketika kita meninggal, tapi hidup yang kekal bagi kita itu dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka roh kita itu bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah saudara, untuk membuat kita jelas mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana kasih Allah yang besar itu bekerja dalam kehidupan kita, kita harus mengerti dulu, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita perlu untuk dikasihi. Atau kalau dibalik lagi pertanyaannya dengan lebih sederhana, mungkin bisa dikatakan seperti ini: kenapa kita diselamatkan dari apa? Serusak apa kita sehingga kita membutuhkan kasih karunia itu? Seperti apa kita telah jatuh sehingga kalau bukan anaknya yang datang, kalau bukan Yesus yang datang, kita tidak mungkin diselamatkan. Saudara, kadang sesuatu itu kita akan merasa sesuatu itu menjadi berharga ketika di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tapi kita bisa menerima sesuatu yang kita rindukan. Ya, saya kasih contoh ya kemarin, dan ini adalah satu contoh yang sangat baik, saudara ya. Di tengah-tengah masa coronavirus saat ini, pandemi ini, saudara, semua orang rindu sekali untuk bisa berkumpul di gereja bersama-sama tanpa ada pembatasan. Kita bisa, ya saya tahu beberapa dari kita punya satu tradisi ya, berjabat tangan ya, mungkin kita bisa berpelukan ya, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan merangkul mungkin saudara-saudara kita seiman yang sedang membutuhkan semangat. Tapi sekarang kita nggak bisa. Tapi saudara bayangkan ketika nanti semua pandemi ini telah menjadi lebih baik ya, lebih terkontrol, dan akhirnya kita semua bisa beribadah. Saudara, maka perkumpulan itu, fellowship itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga buat kita. Kita akan merasa begitu bersyukur. Karena apa? Karena sebelumnya kita nggak bisa berkumpul bersama-sama. Kita tahu bahwa pandemi ini telah membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, banyak pembatasan di sana sini, dan akhirnya kita bisa dengan bebas beribadah. Nah begitu juga dengan kasih karunia Allah di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga dia memberikan Yesus Kristus Tuhan bagi kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Saudara, kita harus binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Ini yang perlu kita sadari. Kita perlu sadari bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kita sebenarnya tidak mempunyai right standing di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan melalui Yesus Kristus memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita, memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita, sehingga hidup kita yang seharusnya binasa karena dosa, kita yang tidak mungkin memiliki kebersamaan dengan Allah karena Tuhan benci dosa, tapi melalui Yesus Kristus Tuhan, setiap kita bisa menerima kasih Allah yang besar. Saudara, kalau kita mau mengerti betapa besarnya kasih Allah, mari lihat betapa bobroknya kehidupan kita, yang akhirnya diampuni, dilayakkan, bahkan kita diberikan kesempatan yang baru setiap hari
Saya sering sekali katakan ini karena ini menjadi pedoman yang saya pegang dalam kehidupan. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas yang baru. Kalau saudara masih bisa bangun pagi hari ini, berarti Tuhan masih berikan engkau kesempatan untuk terus diubahkan, untuk terus kita bisa bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita, karena sejatinya manusia, saya dan saudara, kita semua adalah orang berdosa yang hanya mungkin bisa diselamatkan. Status kita benar bukan karena memang kita benar. Status kita benar karena Tuhan membenarkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Saudara, biar perenungan ini menguatkan setiap kita, menolong kita, supaya kita bisa terus melihat diri kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Bersyukurlah hari ini saudara, untuk semua yang terjadi. Mungkin hari ini masih ada pergumulan, mungkin hari ini masih ada sakit penyakit bagi kita ya yang kita alami. Bersyukur saudara, karena selama itu masih ada, Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan kita kekuatan. Dia tidak mungkin memberi lebih dari yang sanggup untuk kita pikul. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi bagimu, percayalah Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya bersama-sama dengan Dia. Saudara, begitu besar kasih Allah bagi saudara. Begitu besar cintanya buat saudara. Begitu ajaib kasihnya dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah merasa bahwa kita ini pantas untuk menerima sesuatu. Karena kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dan anugerahnya lah yang menolong kita sampai hari ini. Anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang sama juga menguatkan kita. Dari hari ke hari kita bisa melewati setiap momen dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya menerima murka Allah, tapi karena Engkau mati bagi kami, sehingga kami hari ini orang-orang pilihan-Mu, kami bisa menikmati semua ini Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati rahmat yang baru setiap pagi, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, but it's all about You Lord. It's all about Your grace, Your amazing grace in our life. Father, we thank You for a brand new day. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Berkat-Mu buat setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. God bless you all.